Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur Lewis. Apa sih itu struktur Lewis? Struktur Lewis adalah penggambaran distribusi elektron dalam suatu struktur molekul dengan menggunakan tanda elektron. Tanda elektron yang digunakan biasanya berupa tanda titik dan tanda silang. Susunan Lewis dikembangkan oleh Gilbert and Lewis yang mencetuskan bahwa atom-atom bergabung untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Susunan Lewis yaitu diagram yang menunjukkan ikatan antar atom dalam suatu molekul. Susunan Lewis dipakai untuk menggambarkan kovalen dan kovalen koordinasi. Untuk menyusun simbol Lewis pada suatu unsur, tulis lambang atomnya dengan memberi nomor titik atau X atau lingkaran dan sebagainya yang mengelilinginya. Setiap titik mewakili satu elektron pada kulit valensi. Nomor golongan memiliki jumlah yang sama dengan jumlah titik pada lambang Lewis, sehingga unsur-unsur segolongan memiliki lambang Lewis yang sama. Lambang ini digunakan untuk menjembatani bahan kimia antar atom. Struktur Lewis didasarkan pada konsep aturan oktet, di mana atom berbagi elektron, atom memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Sebagai contoh, atom oksigen memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Dalam struktur Lewis, 6 titik ini disusun sehingga atom memiliki 2 pasangan elektron bebas dan 2 elektron tunggal. Kedua pasangan akan berlawanan dengan satu sama lain di sekitar simbol O, dan 2 elektron tunggal akan berada di sisi atom berlawanan dengan satu sama lain. Cara penulisan simbol Lewis. Ikatkan simbol atomnya, tempatkan simbol mengelilingi lambang atomnya maksimal 4 titik. Tanda silang selanjutnya ditempatkan dengan titik sebelumnya sampai mencapai konfigurasi oktet atau 8 elektron. Setiap titik mewakili satu yang ada pada kulit terluar atom tersebut. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah penulisan struktur Lewis. Langkah pertama, tulislah kerangka dari senyawa yang bersangkutan yang terdiri dari lambang kimia atom-atom yang terlibat dan ikatan atom-atom yang terikat secara dekat satu sama lain. Tahap ini cukup mudah dikerjakan bagi senyawa yang sederhana, tetapi bagi senyawa yang lebih berbelit harus memiliki informasi yang diketahui atau dengan membuat kerangka yang paling mungkin. Secara umum, atom dengan keelektronegatifan terkecil menempati posisi di tengah atau pusat. Hidrogen dan fluor biasanya menempati posisi ujung pada susunan Lewis. Langkah kedua, hitunglah jumlah total elektron valensi dari seluruh atom yang terlibat. Bagi anion poliatomik, tambahan juga perlu muatan negatifnya ke dalam jumlah elektron valensi. Misalnya bagi ion karbon monoksida, kita tambahkan 2 elektron sebab muatan 2 minus menunjukkan bahwa terdapat 2 elektron tambahan daripada yang diberikan oleh atom netral. Bagi kation poliatomik, jumlah elektron valensi diturunkan jumlah muatan positifnya. Misalnya bagi kation nihonium, jumlah elektron valensi diturunkan 1 sebab muatan 1 positif menandakan bebasnya 1 elektron dari atom netral. Langkah ketiga, gambarlah kovalen tunggal sarang atom pusat dengan semua atom di sekitarnya. Lengkapi oktet dari semua atom yang bergantung pada atom pusat. Ingat bahwa kulit atom hidrogen maksimum ditempati oleh 2 elektron. Elektron dari atom pusat atau atom sekitar harus dituliskan sebagai pasangan elektron lepas sama sekali bila elektron tersebut tidak terlibat dalam pembentukan. Banyak total elektron yang digunakan adalah banyak yang telah dihitung pada tahap 2 di atas. Langkah keempat, bila aturan oktet belum tercapai pada atom pusat, gunakan pasangan elektron lepas sama sekali dari atom-atom di sekitarnya. Menambahkan rangkap 2 atau rangkap 3 di selang atom pusat dan atom di sekitarnya sampai aturan terpenuhi. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan penggambaran struktur Lewis pada molekul metana, atom C dan atom H, dan molekul CH4. Bisa dilihat gambarnya dan diperhatikan, dan yang di sampingnya merupakan gambar struktur Lewis beberapa molekul.
Ya alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan materi, mohon dimaafkan. Saya Ratna Sari dari kelas 10 IPA 3 SMA Negeri 2 Bone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.